Yang kedua adalah kayak surga punya nenek moyang lu aja gitu kan. Ya. Pernah dengar seperti itu Pak ya? Kayak surga punya nenek moyang lu aja. Ya. Jadi ini jawaban ini juga sesuatu yang tersudut ya, untuk membela dirinya dari ketidakmampuannya gitu kan. Kalau kita tidak mampu, ya sudah, diam ataupun mengakui lawannya. Kayaknya lu punya kapelingan di surga, ya gitu ya. Senada dengan emangnya lu sudah punya kaplingan di surga ya? Ya, seperti yang kita telah ketahui bersama bahwasanya kalau kita ya berhubungan dengan medsos ya, baik itu media ini, itu dan lain sebagainya, tentu di dalamnya kita ada bersinggungan dengan teman-teman kita yang tentunya ada yang sama, ada yang berbeda ya. Allah telah menciptakan kita ya, tidak semuanya sama, baik itu pemahaman ya, ataupun ya dalam segi lainnya ya. Katakanlah kalau kita tarik cerita tentang komentar ya, komentar-komentar, misalnya ada yang pasang status gitu kan, ada yang channel seseorang gitu kan, channel tertentu mengupload ya, ataupun ada yang berhubungan dengan keagamaan gitu kan, mesti ada perbedaan ya. Jadi Allah menciptakan kita semua ini nggak semuanya sama, mesti berbeda. Jadi kita bagaimana untuk bersikap membawa diri terkait dengan perbedaan tersebut ya. Contohnya ya, jadi di sini ada 5 komentar-komentar yang nggak boleh ditiru ya, nggak boleh dicontoh dalam hal mungkin kalau saya katakan diskusi ya, diskusi ataupun tabayun lah. Jangan kita katakan debat ya. Karena apa? Karena dalam suatu hadis bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang kita berdebat ya, meskipun kita dalam keadaan benar. Apalagi debat kusir gitu kan, balas ini balas sana gitu kan, apalagi sampai mencela, sampai main fisik, main diserang psikis ya, mentalnya dan lain sebagainya. Tapi tidak kita nafikan juga ya, kita tidak mesti diam kalau ada sesuatu ya, kemaksiatan, kesalahan, kebatilan di depan mata kita, mestilah kita ya komen, kita sangkal gitu kan, tentunya dengan ya kemampuan kita. Kalau saya pribadi cukup sekali sangkal ya, sekali saya tanggapin ya, sebenarnya seperti ini ya, ini ayat Al-Qur'annya, kemudian ini hadisnya, kemudian ini contoh dari Nabi dan juga para sahabat, kemudian juga dinukil oleh ulama ini gitu kan. Cukup kita jelaskan sekali saja atau 2 kali sudah. Kalau misalnya ada yang mengarah ke berdebat kusir gitu ya, saya stop gitu ya. Cukup saya kasih tahu sekali ya, mungkin 2 kali sudah. Saya tidak mau berkepanjangan lagi, apalagi mengucapkan kata-kata yang ya bla 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 gitu kan, yang justru sangat merugikan diri kita sendiri ya. Jangan dianggap ini main-main, ini bisa jadi menjadi dosa bagi kita. Yang medsos ini ya, yang Allah sajikan untuk kita ya, maka akankah kita menjadikan ini dampak yang positif untuk ya, kita beramal gitu kan, mendapatkan pahala jariah ya. Jangan sampai justru kita mendapatkan dosa jariah ya. Kita tidak nafikan juga, memang ada saatnya memang kita berbeda pendapat, namun bagaimana kita membawa diri kita di dalam perbedaan itu ya. Kalau saya bahasakan dengan diskusi ya, diskusi ataupun tabayun, bicara baik-baik ya, kemukakan tanggapan, bantahannya, berbagilah ilmu gitu kan ya. Intinya jangan sampai di situ kita menjas, menghakimi seseorang gitu ya. Jadi di sini ada 5 ya, ada 5, sebenarnya banyak ya, cuman dalam kesempatan ini saya ada 5 macam komentar ataupun tanggapan yang jangan dicontoh ya, kalau bisa kita jauhi. Yang pertama adalah ya, pernah nggak kita mendengar kata-kata yang seperti ini? Sok merasa paling benar sendiri loh gitu kan ya, pernah ya, sok merasa paling benar sendiri, sok benar, kayaknya dia yang paling benar gitu kan ya. Tapi seseorang yang mengatakan demikian itu justru dia juga menganggap dirinya paling benar ya. Kayaknya kamu paling benar, sok paling benar gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan ya,
dia mengatakan seperti itu, artinya dia mau membela dirinya, dia juga menganggap dirinya benar gitu. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya ini salah satu kalau orang yang menilai cerdas ya, maka ini bukan suatu jawaban, bukan suatu jawaban yang cerdas. Kenapa? Di situ seakan-akan dia kehabisan dalil, kehabisan hujah. Maka dia langsung mengambil jalan pintas untuk mengakhiri suatu ya diskusi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah yang kedua adalah kayak surga punya nenek moyang lu aja gitu kan. Ya. Pernah dengar seperti itu, Pak ya? Kayak surga punya nenek moyang lu aja. Ya. Jadi ini jawaban ini juga sesuatu yang tersudut ya, untuk membela dirinya dari ketidakmampuannya gitu kan. Kalau kita tidak mampu, ya sudah, diam ataupun mengakui lawannya. Yang ketiga adalah kayaknya lu punya kaplingan di surga ya, gitu ya. Senada dengan emangnya lu sudah punya kaplingan di surga ya, kayaknya surga itu sudah kamu kapling-kaplingin gitu kan. Ini juga menandakan seseorang itu ya meluapkan rasa ingin membela dirinya, bercampur emosi. Maka di sini kalau orang mengatakannya kurang dewasa dalam bersikap, kurang bisa menjaga dirinya, kurang bisa ya membawa marwah dirinya, dan dia juga tanpa sadar ya, tanda kutip ya, menelanjangi dirinya, mempermalukan dirinya sendiri gitu kan. Siapa pula kita yang punya kaplingan di surga? Baik. Kemudian yang keempat adalah dasar jidat lu aja yang dihitam-hitamin, hitamin lagi jidatmu sana gitu kan. Ini juga ya sangat tidak bermoral dan tidak berakhlak ya. Dijauhin yang seperti ini. Jangan sampai kita justru mempermalukan diri kita sendiri gitu kan. Ya. Baik, yang kelima adalah yang terakhir, yaitu dasar Wahabi ya. Sering dengar ini Pak ya. Sangat disayangkan sekali ya. Kasihan sebenarnya orang yang ngomong seperti ini, apalagi dia ikut-ikutan gitu kan ya. Kalau ditanya ya apa Wahabi gitu kan, nggak tahu ya, malah ikut-ikutan, mungkin ya teroris, tukang bunuh, haus darah gitu kan. Nah, jadi orang yang ikut-ikutan, dia nggak tahu masalahnya apa gitu. Wahabi yang mana yang dimaksud gitu. Cuman kalau orang yang biasa ngomong Wahabi itu ya disematkan ataupun dinisbatkan kepada ya ulama-ulama yang dari Arab Saudi ya, Saudi Arabia. Ya kalau udah dari Arab Saudi, Wahabi gitu kan, haus darah, tukang bunuh. Subhanallah ya. Tahukah Anda teman-teman sekalian, saudaraku ya, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Pelajari ilmunya ya. Dari mana dapatnya seperti itu? Dari mana tahu sehingga Anda mengkonsumsi seperti itu? Masuknya ke diri Anda seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, maka sering kita jumpain ya, kalau ada sedikit diskusi ataupun saya namakan diskusi tabayun ya, saya tidak mau katakan debat ya. Ya, karena kenapa? Kita juga nggak mau langsung diam gitu kan, mesti kita jelaskan, mesti sekali ya. Ya, harus kita jelaskan mesti sekali. Ya, ketika kita jelaskan dasar Wahabi gitu kan, kehabisan dalil, kehabisan argumen ya, berikan dong bantahannya, berikan tanggapannya. Ini langsung Wahabi ya, dasar Wahabi. Ya, ustadz Wahabi, ya, pentolan Wahabi. Subhanallah. Ya. Sadarkah Anda, ya saudaraku, engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak, ya. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah ini sesuatu yang jelas ya? Menyematkan gelaran-gelaran, memperolok-olok gitu kan. Ya, membuat sematan-sematan gelaran-gelaran kepada orang lain ya. Wala tanabazul bil ahqab. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu membuat gelaran-gelaran buruk ya terhadap orang lain ataupun terhadap saudara. Ya, ini jelas ya. Maka kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian, ya, mari kita berbagi, saling menasihati, ya. Mari kita jauhi, ya. Minimal Pak ya, minimal yang 5 tadi. Sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Cuman saya tidak bisa ataupun tidak sempat, ya, belum sempat untuk merangkum semuanya. Yuk kita
berdiskusi, yuk kita bertabayun ya, secara sehat, secara ilmu ya. Jangan langsung nyerang mental, psikis, jangan nyerang fisik maupun mental gitu kan. Yang justru akan mempermalukan diri Anda sendiri. Karena orang kan ngerti ya. Orang ngerti yang mana yang perlu dibela, yang mana yang perlu dijauhi. Demikian teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat, sekian dulu kali ini. Mari kita sama-sama menasihati, sama-sama ya memperbaiki diri ya dari arah yang dari sebelumnya menuju yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.